Terima kasih hari ini kami dapat berkumpul lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Hari ini topik hamba adalah bagaimana kami sebagai orang percaya dapat akur satu sama lain. Karena itu Tuhan Yesus, berfirmanlah di dalam hati masing-masing kami, agar kami dapat mengerti apa artinya kebersamaan orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini topiknya adalah kebersamaan orang percaya. Saya akan mulai, saudara. Salah satu fakta kehidupan yang menyakitkan adalah bahwa umat Allah tidak selalu akur satu sama lain. Anda mungkin akan mengira bahwa mereka yang berjalan dalam pengharapan dan bahkan kekudusan akan dapat berjalan di dalam keharmonisan. Tetapi ini tidak selalu benar. Saudara, dari sudut pandang Allah, hanya ada satu tubuh. Tetapi kita lihat dengan mata manusia adalah gereja yang terpecah dan terkadang berperang. Saat ini, ada kebutuhan mendesak akan kesatuan rohani. Di bagian suratnya ini, Paulus menekankan kesatuan rohani dengan menghadirkan 4 gambaran yang jelas tentang gereja. 1. Gereja adalah anak dalam keluarga yang sama. Yang kedua, kita adalah batu di dalam bangunan yang sama. Ketiga, kita adalah imam di bait suci yang sama. Dan yang keempat, kita adalah warga di kerajaan yang sama, saudara. Jadi hari ini, inilah topiknya. Sebelumnya akan ada prelude dulu. 1 Petrus 1 ayat 22 sampai 25. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena apa? Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Ini adalah prelude-nya, saudara. Jadi manusia itu seperti rumput, saudara. Ini rumput gugur, dan kemuliaannya itu bunga. Bunga pun gugur, saudara. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Oke, saudara, penyebab utama ketidakakuran adalah kesombongan. Kesombongan adalah kenikmatan dengan berada di atas orang lain. Apa itu manusia? Saudara, kata Petrus, manusia itu rumput, saudara. Nah, apa itu kemuliaan manusia? Bunga rumput. Ya, karena sulit dipercaya bahwa manusia yang memiliki begitu banyak keunggulan adalah seperti rumput, saudara. Ya, Petrus membuat semacam kelonggaran, seolah-olah dia berkata, baik, memang daging itu memiliki kemuliaan, manusia itu memiliki kemuliaan, tetapi jangan sampai itu menyilaukan matamu. Ketahuilah bahwa kemuliaan manusia itu seperti bunga, dan bunga pun segera layu, saudara. Dia kemudian menunjukkan betapa tiba-tiba segala sesuatu yang tampak indah pada manusia akhirnya lenyap, bahkan melalui tiupan roh Allah. Dan dengan ini dia mengisyaratkan bahwa manusia tampaknya, saudara, manusia tampaknya baru menjadi sesuatu ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, datang kepada firman-Nya. Tetapi seluruh kemuliaan manusia tidak berarti apa-apa di hadiratnya. Daging tidak ada tempat di dalam kerajaan surga, saudara. Jadi ini kenapa kita mesti bersatu, karena pada dasarnya kita adalah rumput. Tanpa Tuhan Yesus itu kita tidak bisa apa-apa. Walaupun manusia mempunyai kemuliaan bunga, tetapi bunga pun, kemuliaan manusia pun akhirnya akan lenyap, saudara. Nah, karena itu di 1 Petrus 2 ayat 1-10, karena manusia ada rumput, dan karena kemuliaan manusia itu ada rumput, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan.
Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani, yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka yang tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihaninya, sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara, satu, kita adalah anak dari keluarga yang sama. Ketika Anda mempertimbangkan implikasi dari fakta ini, Anda akan terdorong untuk membangun dan memelihara persatuan di antara umat Allah. Mengapa? Karena kita mengalami kelahiran yang sama. Satu-satunya cara untuk masuk ke dalam keluarga rohani Allah adalah melalui kelahiran rohani, melalui iman kepada Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 1-16. Sama seperti ada dua orang tua dalam kelahiran jasmani, demikian pula ada dua orang tua dalam kelahiran rohani, yaitu Roh Allah dan Firman Allah. Kelahiran baru memberi kita sifat baru, serta harapan baru dan hidup yang baru. Kelahiran pertama kita adalah kelahiran daging, dan daging itu bisa rusak. Apapun yang lahir dari daging ditakdirkan untuk mati dan membusuk. Ini menjelaskan mengapa umat manusia tidak dapat menyatukan peradaban. Semuanya didasarkan pada daging manusia dan ditakdirkan untuk runtuh. Seperti bunga-bunga yang indah pada musim semi, karya manusia yang terlihat sukses untuk sesaat, tetapi kemudian membusuk dan mati. Mulai menara Babel, di mana kesombongan manusia diperlihatkan dan tampaknya itu menjadi sesuatu yang luar biasa dalam Kejadian 11, hingga Babylon besar dalam Wahyu 17-18. Upaya besar manusia untuk bersatu pasti akan gagal. Jika kita mencoba membangun persatuan di dalam gereja berdasarkan kelahiran pertama kita, berdasarkan daging kita mencoba membangun persatuan di dalam gereja, saudara, itu pasti gagal. Tetapi jika kita membangun persatuan berdasarkan kelahiran baru, itu akan berhasil. Setiap orang percaya memiliki Roh Kudus yang sama yang tinggal di dalam kita. Kita memanggil Bapa yang sama dan berbagi sifat ilahinya. Kita mempercayai firman Tuhan yang sama, dan firman itu tidak pernah membusuk atau hilang. Kita mempercayai Injil yang sama dan telah dilahirkan dari Roh yang sama. Bagian luar daging yang memisahkan kita tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan kekekalan Roh yang mempersatukan kita. Kita menyatakan kasih yang sama. Saudara, anak Allah itu ditakdirkan untuk mengasihi. Karena apa? Allah adalah kasih. Dan di dalam dunia itu ada 3 hal yang menurut Alkitab adalah kekal. Pertama adalah firman Tuhan, yang kedua adalah kasih, dan yang ketiga adalah Roh Kudus. Sisanya akan gugur, saudara. Nah, karena itu kita diminta oleh firman Tuhan untuk saling mengasihi. Ya, Petrus menggunakan 2 kata yang berbeda untuk kasih. Yang pertama adalah phileo atau Philadelphia yang berarti kasih persaudaraan, dan agape yang merupakan kasih pengorbanan yang seperti Tuhan. Penting bagi kita untuk berbagi kedua jenis kasih ini. Kita berbagi kasih persaudaraan karena kita adalah saudara dan saudari di dalam Kristus Yesus dan memiliki keserupaan. Kita berbagi kasih agape karena kita milik Tuhan dan karena itu dapat mengabaikan perbedaan. Secara alami,
kita semua egois. Jadi butuh keajaiban Tuhan untuk memberi kita kasih ini. Karena kita kebenaran melalui Roh Allah memurnikan jiwa kita dan mencurahkan kasih-Nya ke dalam hati kita. Kasih kepada saudara adalah bukti bahwa kita benar-benar dilahirkan dari Allah. Sekarang kita adalah anak-anak yang taat, yang tidak lagi ingin hidup dalam keegoisan dari kehidupan lama. Jadi saudara, sungguh tragis ketika orang mencoba memproduksi kasih karena produknya jelas murahan dan artifisial. Orang yang kata-katanya lebih halus dari mentega, tetapi hatinya berperang. Kata-katanya lebih lembut daripada minyak zaitun, namun itu semua adalah pedang terhunus. Mazmur 55 ayat 21. Kasih yang kita bagikan satu sama lain dan dengan dunia terhilang harus dibangkitkan oleh Roh Allah. Itu adalah kekuatan konstan dalam hidup kita, bukan sesuatu yang kita nyalakan dan matikan seperti radio. Kasih ini bukan hanya kasih spiritual, tetapi kasih yang tulus tanpa pamrih. Kita mencintai dengan hati yang murni. Motivasi kita bukan untuk mendapatkan, tetapi untuk memberi. Ada semacam psikologi kesuksesan yang populer saat ini yang memungkinkan seseorang memanipulasi orang lain secara halus untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Jika kasih kita tulus dan dari hati yang murni, kita tidak pernah bisa memanipulasi orang lain untuk keuntungan kita sendiri. Kasih ini juga berarti kasih yang berkobar-kobar, kasih yang penuh semangat, dan ini adalah istilah atletik yang berarti berjuang dengan segenap tenaga. Kasih adalah sesuatu yang kita usahakan, sama seperti seorang kontestan olimpiade harus bekerja dengan keahlian khususnya. Kasih Kristiani bukanlah suatu perasaan, itu adalah masalah kehendak saudara. Kita menunjukkan kasih kepada orang lain ketika memperlakukan mereka sama seperti Allah memperlakukan kita. Tuhan mengampuni kita, jadi kita harus mengampuni orang lain. Tuhan baik kepada kita, karena itu kita harus baik kepada orang lain. Ini bukan masalah perasaan saudara, ini masalah kehendak. Dan ini adalah segala sesuatu yang harus kita upayakan jika kita ingin berhasil di dalam Tuhan. Kita memiliki dua orang tua yang luar biasa yang membantu kita. Yang pertama adalah firman Allah, yang kedua adalah Roh Allah. Kebenaran yang sama yang kita percaya dan patuhi untuk menjadi anak-anak Allah juga mengasuh dan memberdayakan kita. Tidak mungkin kita mencintai kebenaran, tetapi kita membenci saudara-saudara kita. Roh Allah akan menghasilkan buah roh dalam hidup kita, dan yang pertama adalah kasih. Jika kita dipenuhi oleh firman Tuhan dan Roh Tuhan, kita akan mewujudkan kasih Tuhan dalam pengalaman kita sehari-hari. Dan kita adalah anak yang menikmati makanan yang sama. Firman Tuhan memiliki hidup, memberi hidup, dan memelihara hidup. Kita harus memiliki selera akan firman Tuhan, sama seperti bayi baru lahir yang lapar. Kita harus menginginkan firman yang murni, yang tidak tercemar, karena hanya ini yang dapat membantu kita bertumbuh. Sungguh menyedihkan ketika orang Kristen tidak memiliki selera akan firman Tuhan yang murni, tapi harus malah diberi makan oleh hiburan keagamaan. Saat kita tumbuh, kita menemukan bahwa firman adalah susu untuk bayi, tetapi juga daging yang kuat untuk orang dewasa, itu juga roti dan juga madu. Saudara, ini penting. Petrus memperingatkan para pembacanya untuk mengesampingkan beberapa sikap hati yang salah yang akan menghalangi selera dan pertumbuhan rohani mereka, saudara. Jadi ada sikap hati yang membuat mereka itu tidak suka akan firman Tuhan yang murni. Malis artinya kejahatan secara umum. Guil adalah kelicikan menggunakan kata-kata dan tindakan licik untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Tentu saja jika kita bersalah akan kedengkian dan tipu muslihat ini, yaitu guil dan malis, kita saudara akan berusaha menyembunyikannya, dan ini akan menghasilkan kemunafikan. Seringkali penyebab niat buruk ini yaitu gereja. Yesus Kristus adalah batu penjuru utama gereja. Efesus 2 atau tidak, semua orang Kristen sejati adalah milik satu sama lainnya sebatu penjuru. Dia adalah batu yang hidup karena dia telah bangkit dari antara orang mati dalam kemenangan. Dia adalah batu pilihan Bapa dan dia itu berharga. Petrus mengutip Yesaya 28 ayat 16 dan Mazmur 118 ayat 22 dalam urayanya dan menunjukkan bahwa Yesus Kristus meskipun dia dipilih Allah, tetapi dia ditolak oleh manusia. Dia bukanlah jenis Mesias yang mereka harapkan. Mereka tersandung padanya.
Yesus mengacu pada kitab suci yang sama ketika ia berdebat dengan para pemimpin Yahudi. Meskipun ditolak oleh manusia, Yesus Kristus ditinggikan oleh Allah. Penyebab sebenarnya dari keterpurukan orang Yahudi ada yang munafik, iri hati, akhirnya mereka kehilangan selera akan firman Tuhan dan akhirnya mereka akan menolak firman Tuhan dan akhirnya mereka mengatakan salibkan Yesus, bebaskan Barnabas. Itu adalah alasannya. Seandainya mereka percaya dan menaati firman Tuhan, mereka akan menerima Mesias mereka dan diselamatkan. Tentu saja, orang hari ini masih tersandung kepada Kristus dan salibnya. Mereka yang percaya kepada Kristus tidak akan dibingungkan atau tidak akan dipermalukan. Di dalam penyebutan pertama tentang gereja, Yesus membandingkannya dengan sebuah bangunan. Aku akan mendirikan jemaatku. Orang percaya adalah batu hidup dalam bangunannya. Setiap kali seorang percaya kepada Kristus, batu lain digali dari lubang dosa dan disemen oleh kasih karunia ke dalam bangunan itu. Kita mungkin melihat gereja di bumi hanyalah tumpukan puing dan reruntuhan, tetapi Allah melihat keseluruhan strukturnya saat Dia bertumbuh. Betapa istimewanya kita menjadi bagian dari gerejanya, tempat tinggal Allah melalui Roh. Petrus menulis surat ini kepada orang-orang percaya yang tinggal di 5 provinsi di berbeda. Namun dia berkata bahwa mereka semua termasuk di dalam satu rumah rohani. Ada kesatuan umat Allah yang melampaui semua pertemuan dan persekutuan lokal dan individu. Kita menjadi milik satu sama lain karena kita adalah milik Kristus. Ini tidak berarti bahwa perbedaan doktrinal dan denominasi salah, karena setiap gereja lokal harus sepenuhnya diyakinkan oleh Roh Kudus. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita tidak boleh membiarkan perbedaan kita menghancurkan kesatuan rohani yang kita miliki di dalam Kristus. Saudara, kita sebagai orang Kristen yang mempunyai berbagai macam denominasi, kita harus cukup dewasa untuk tidak setuju tanpa menjadi tidak setuju. Terlalu sering orang Kristen menghambat pembangunan gereja karena mereka mengikuti rencana yang salah. Ketika Salomo membangun bait sucinya, para pekerjanya mengikuti rencana itu dengan sangat hati-hati sehingga semuanya sesuai di lokasi pembangunan. Jika kita semua mengikuti cetak biru Tuhan yang diberikan di dalam firman-Nya, kita akan dapat bekerja sama tanpa perselisihan dan membangun gerejanya untuk kemuliaan-Nya. Kita adalah imamat yang kudus dan imamat yang rajani. Karena itu kita adalah imam di bait suci yang sama. Ini sesuai dengan imamat surgawi Tuhan kita. Karena Dia adalah raja dan imam. Dalam perjanjian lama, tidak ada raja di Israel yang melayani sebagai imam. Dan satu raja yang mengadili diadili oleh Allah. Tata surgawi Tuhan kita adalah tata kasih karunia yang darinya kita dapat memperoleh dengan iman semua yang kita butuhkan untuk hidup bagi Dia dan melayani Dia. Di masa perjanjian lama, umat Allah memiliki imamat. Tetapi saat ini umat Allah adalah imamat. Kita adalah imam. Setiap orang percaya memiliki hak istimewa untuk datang ke hadirat Allah. Ibrani 10 ayat 19-25. Kita tidak datang kepada Allah melalui siapapun di bumi, tetapi hanya melalui satu perantara, yaitu Yesus Kristus. Karena Dia hidup dalam kemuliaan menjadi perantara kita dapat melayani sebagai imam yang kudus. Saudara, merupakan hak istimewa untuk melayani sebagai seorang imam. Tidak seorang pun di Israel waktu zaman itu dapat melayani di mezbah dan memasuki tabernakel atau tempat-tempat suci bait suci, kecuali mereka yang lahir dalam suku Lewi dan ditabiskan kepada Allah untuk pelayanan. Setiap imam dan orang Lewi memiliki pelayanan yang berbeda untuk dilakukan. Namun mereka bersama-sama di bawah imam besar melayani untuk memuliakan Allah. Sebagai imam Allah dewasa ini, kita harus bekerja sama sesuai dengan petunjuk imam besar agung kita, Yesus Kristus. Setiap pelayanan kita lakukan untuk kemuliaannya adalah pelayanan kepada Tuhan Yesus Kristus. Petrus secara khusus menyebutkan hak istimewa untuk mempersembahkan persembahan rohani. Orang Kristen saat ini tidak membawa hewan kurban seperti yang dilakukan oleh penyembah perjanjian lama, tetapi kita harus memiliki kurban kita untuk dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Kita harus memberikan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Karena itu kita harus mengasihi sebagai persembahan yang hidup. Juga pujian dari bibir kita dan perbuatan baik yang kita lakukan untuk
Orang lain itu adalah persembahan kita, saudara. Uang dan hal-hal materi lainnya yang kita bagikan kepada orang lain dalam pelayanan Allah juga merupakan pengorbanan rohani. Bahkan orang-orang yang kita menangkan bagi Kristus adalah korban rohani untuk kemuliaannya. Kita mempersembahkan korban ini melalui Yesus Kristus, karena hanya dengan demikian itu dapat diterima oleh Allah. Jika kita melakukannya semua ini untuk kesenangan dan kemuliaan kita sendiri, saudara, hati-hati, maka itu tidak akan diterima sebagai pengorbanan spiritual. Jadi apapun yang kita lakukan sebagai persembahan kudus kepada Allah, itu harus kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, bukan untuk kemuliaan kita sendiri. Karena kalau kita lakukan untuk kemuliaan kita sendiri, saudara, itu tidak akan diterima sebagai pengorbanan spiritual. Allah ingin umatnya Israel menjadi kerajaan imam, suatu pengaruh rohani bagi kesalehan, tetapi Israel mengecewakannya. Kenapa? Mereka untuk kemuliaan diri sendiri, saudara. Alih-alih menjadi pengaruh positif bagi bangsa-bangsa yang tak bertuhan di sekitar mereka, Israel meniru bangsa-bangsa itu, mengadopsi praktek-praktek mereka. Allah harus mendisiplinkan umatnya berkali-kali karena penyembahan berhala mereka, tetapi mereka masih harus terus berbuat dosa. Dewasa ini, Israel itu tidak memiliki bait suci maupun imamat. Penting bagi kita sebagai imam Tuhan mempertahankan posisi kita yang terpisah di dunia ini. Kita ini orang yang terpisah, yang dikuduskan. Kita tidak boleh diasingkan karena dunia membutuhkan pengaruh dan kesaksian kita. Dan kita tidak boleh membiarkan dunia menginfeksi kita atau mengubah kita. Pemisahan bukan isolasi. Itu adalah kontak tanpa kontaminasi, saudara. Fakta bahwa setiap orang percaya dapat pergi kepada Allah secara pribadi dan mempersembahkan korban rohani seharusnya tidak mendorong keegoisan dan individualisme di pihak kita. Kita adalah imam bersama, melayani imam besar yang sama, melayani di kuil atau bait rohani yang sama. Fakta bahwa hanya ada satu imam besar dan perantara surgawi menunjukkan kesatuan di antara umat Allah. Meskipun kita harus menjaga perjalanan pribadi kita dengan Tuhan, kita tidak boleh melakukannya dengan mengorbankan orang Kristen lain dengan mengabaikan mereka. Saya menyadari bahwa individu harus memperhatikan dirinya sendiri jika ingin membantu orang lain, tetapi harus ada keseimbangan. Yang keempat, kita adalah warga dari kerajaan yang sama. Gambaran tentang gereja dalam ayat-ayat ini sejajar dengan gambaran Allah tentang Israel dalam Keluaran 19 ayat 5-6 dan Ulangan 7-6. Berbeda dengan bangsa Israel yang tidak taat dan memberontak, umat Allah saat ini adalah bangsa pilihan dan kudusnya. Ini tidak berarti bahwa Allah sudah selesai dengan Israel, dan saya percaya Dia akan menggenapi janji-janjinya dan perjanjiannya serta mendirikan kerajaan yang dijanjikan. Tetapi itu berarti bahwa gereja hari ini adalah untuk Tuhan dan dunia seperti Israel seharusnya. Kamu adalah generasi pilihan yang langsung dapat berbicara tentang kasih karunia Tuhan. Allah memilih Israel bukan karena mereka bangsa yang besar, tetapi karena Ia mengasihi mereka. Tuhan juga telah memilih kita murni karena kasih dan anugerahnya, bukan karena kita itu keren. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Kita adalah bangsa yang suci. Kita telah dipisahkan untuk menjadi milik Allah secara eksklusif. Kewarganegaraan kita ada di surga. Jadi kita harus mematuhi hukum surga, yaitu dengan firman Tuhan, dan berusaha untuk menyenangkan Tuhan di surga. Israel lupa bahwa dia adalah bangsa yang suci dan mulai meruntuhkan tembok pemisah yang membuatnya istimewa dan berbeda. Sama, kita juga adalah bangsa yang suci, karena itu kita tidak boleh menjadi seperti dunia, saudara. Allah memerintahkan mereka untuk membuat perbedaan antara kudus dan najis, dan antara najis dan tahir. Tetapi mereka mengabaikan perbedaan itu dan tidak menaati Allah. Kita adalah umat Allah. Dan dalam keadaan belum diselamatkan, kita bukanlah umat Allah, karena kita adalah milik setan dan dunia. Sekarang kita telah mempercayai Yesus Kristus, kita adalah bagian dari umat Allah. Kita adalah umat miliknya sendiri yang istimewa, karena Dia telah membeli kita dengan darah anaknya sendiri. Semua hak istimewa ini membawa serta satu tanggung jawab besar, saudara. Itu bahwa kita harus memberitakan, mengungkapkan pujian Allah kepada dunia yang terhilang.
Kata kerja yang diterjemahkan menunjukkan berarti memberitahukan, mengiklankan, mempromosikan. Karena dunia dalam kegelapan dan orang tidak mengetahui keagungan Tuhan, tetapi mereka melihatnya dalam hidup kita. Untuk itulah kita harus bersatu dan saling mengasihi. Karena apa? Jika umat Allah di luar itu melihat kita tidak bersatu dan saling mengasihi, mereka tidak akan percaya kepada Tuhan Yesus. Setiap warga surga, yaitu kita, adalah iklan yang hidup, saudara, untuk melihat kebaikan Allah dan berkat-berkat kehidupan Kristen. Hidup kita harus memancarkan cahaya yang luar biasa ke dalamnya. Tuhan telah memanggil kita dengan murah hati. Bagaimanapun kita telah mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Jika bukan karena belas kasihannya, kita akan tersesat dan menuju penghakiman kekal, saudara. Tuhan mengingatkan Israel berkali-kali bahwa Dia telah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, agar mereka dapat memuliakan Dia, melayani Dia. Tetapi bangsa itu lupa dan orang-orang kembali ke jalannya yang berdosa. Kita adalah umat pilihan Tuhan hanya karena belas kasihannya, dan kita harus setia kepadanya. Kita tinggal di wilayah musuh, dan musuh terus mengawasi kita, mencari peluang untuk masuk dan mengambil alih. Karena itu, saudara, sebagai warga negara surga, kita harus bersatu. Kita harus mempersembahkan kepada dunia demonstrasi yang bersatu tentang apa yang dapat dilakukan oleh kasih karunia dan kemuliaan Allah. Saya bertanya-tanya apa yang dipikirkan oleh orang-orang yang belum diselamatkan ketika mereka melihat warga surga dan hamba-hamba Tuhan berkelahi di antara mereka sendiri, saudara. Sebagai penutup, masing-masing dari keempat gambar ini menekankan pentingnya persatuan dan keharmonisan di antara umat Tuhan. Karena kita termasuk dalam satu keluarga Allah dan berbagi kodrat ilahi yang sama. Kita adalah batu hidup di dalam satu bangunan, dan kita adalah para imam yang melayani di satu bait. Kita adalah warga negara dari tanah air surgawi yang sama. Yesus Kristuslah yang menjadi sumber dan pusat kesatuan ini. Jika kita memusatkan perhatian dan kasih sayang kita kepadanya, kita akan berjalan bekerja sama. Jika kita fokus pada diri kita sendiri, saudara, keragaman. Kesatuan tidak menghilangkan bahwa kita pada dasarnya berbeda-beda, tetapi satu di dalam Yesus Kristus. Tidak semua anak dalam keluarga sama. Begitu pula semua batu dalam sebuah bangunan sama. Padahal keragamanlah yang memberi mereka keindahan dan kekayaan pada sebuah keluarga atau bangunan. Ketiadaan keragaman bukanlah kesatuan, itu adalah keseragaman, dan keseragaman itu membosankan. Saudara, jika satu gereja itu cuma bisa nyanyi melulu, semua orang cuma bisa nyanyi melulu gitu, bosan saudara gereja. Harus ada jemaat yang berbeda-beda yang membuat suatu keindahan. Tidak apa-apa jika padan suara nyanyi serempak, tetapi saya lebih suka mereka menyanyi dalam harmoni. Yang satu bass, yang satu tenor, yang satu adalah soprano, yang satu alto, berbeda-beda tetapi mereka bernyanyi dalam harmoni. Orang Kristen dapat berbeda pendapat, tetapi tetap akur, saudara. Jadi semua yang menghargai satu imam dan berusaha menghormati satu Tuhan dapat saling mengasihi dan berjalan bersama. Tuhan mungkin memanggil kita ke dalam pelayanan yang berbeda atau menggunakan metode yang berbeda, tetapi kita masih dapat saling mengasihi dan berusaha untuk memberikan kesaksian yang bersatu kepada dunia terhilang. Lagi pula, suatu hari nanti kita akan bersama-sama di dalam surga. Jadi ada baiknya jika kita belajar untuk saling mengasihi sekarang ini. Ya saudara, in essential unity, in non-essential liberty, tetapi in all thing adalah mengasihi. Jadi saudara, demikian firman Tuhan. Minggu depan kita akan belajar mengapa harus taat. Eksegesis 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 25.